untuk menjadi orang tua yang durhaka. Jadi jangan anggap hanya anak melulu yang durhaka, ya. Sering terjadi ketika seorang wanita yang sudah menikah, orang tua dari si wanita ini masih selalu mengatur, ya. Masih selalu mengatur anak perempuannya ini, bahkan sampai menjadikan anak perempuannya ini berani kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Hadratul Muhtaramin, dimanapun saudaraku semua berada, kembali berjumpa dengan kami. Insya Allah untuk kali ini kami akan membahas satu buah pertanyaan, di mana pertanyaan ini salah satu dari penonton video yang saya upload kemarin, yaitu tentang ngaji urip, ya, bab ngaji urip. Bagaimana untuk mencari ridho Allah, maka harus melalui ridho orang tua dahulu. Maka dari video tersebut banyak pertanyaan yang langsung ke WA kami, karena channel kami di dalamnya kami cantumkan nomor WA kami. Betul-betul menanyakan bagaimana kalau selama ini yang dibahas itu selalu anak yang durhaka, kalau orang tua bagaimana. Maka untuk saat ini saya akan membahas tentang orang tua, ya. Orang tua yang durhaka, durhakanya orang tua ini bagaimana? Karena kebanyakan memang untuk saya sendiri dan orang-orang ilmu lainnya itu selalu membahas bagaimana anak ini supaya tidak durhaka kepada orang tuanya. Karena ridallahu ridho walidain, ridho Allah bersama dengan ridho orang tuanya. Akan tetapi untuk para orang tua, ya, untuk para orang tua, ini juga mari simak video saya ini. Karena orang tua pun durhakanya itu sangat-sangat, ya, besar kesempatannya untuk menjadi orang tua yang durhaka. Jadi jangan anggap hanya anak melulu yang durhaka, ya. Kalau anak durhakanya kepada orang tua, kalau orang tua durhakanya kepada siapa coba? Nah, dari sinilah akan saya bahas. Maka sebelum saya bahas, bagi pemirsa dimanapun saudaraku berada, silahkan subscribe channel kami, tekan like-nya jika Anda suka dengan apa yang kami bahas, dan share apabila merasa perlu orang lain untuk mengetahui atas pembahasan ini. Saya akan mengutip satu buah kalimat dalam surat Al-Quran, yaitu di mana surat ini menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat ayat ini tercantum dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Saya akan mencoba membawa saudaraku kepada kehidupan kebiasaan kita, ya. Mungkin masih banyak yang belum bisa mencerna secara langsung ayat-ayat Al-Quran, maka saya akan mencoba mencerna kita semua ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saya ambilkan, ketika orang tua mengatakan, ya, ketika orang tua mengatakan bahwa pertama, tidak bekerja, tidak makan. Kemudian yang kedua, ya, tidak bekerja, anak-anak tidak makan. Yang ketiga, tidak bekerja, anak istri terlantar dan kelaparan. Maka dengan contoh kehidupan yang sering banyak diucapkan masyarakat pada saat ini, beberapa orang mungkin sudah langsung mendengar ketika orang mengatakan,
orang nyambet gawe, orang mangan, ya, bekerja untuk anak dan istri. Kalau kita nggak bekerja, anak dan istri menjadi terlantar, mau dikasih makan apa? Nah, dari sini akan saya kutip, akan saya unggah, akan saya ingatkan untuk saudaraku-saudaraku yang sebagai orang tua dimanapun saudaraku berada. Apakah saudaraku semua masih yakin, masih percaya bahwa rizki itu dari Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudaraku ini masih sadar, masih yakin, dan masih percaya bahwa anak dan istri itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, istri, rezeki itu adalah titipan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang masih percaya saja. Kalau yang sudah tidak percaya dan tidak yakin, jangan dengarkan saja. Ataupun dengarkan supaya bisa kembali ke percaya. Saya selalu ambilkan real contoh, ya. Ketika saudaraku ini, ketika saudara menitipkan saudara, ya, menitipkan anak saudaraku, menitipkan anakmu di sekolahan, menitipkan anakmu di pondok-pondok pesantren, menitipkan di tempat-tempat pendidikan, maka dari sini kita mulai belajar bahwa, ya, pertama, yang titip adalah kita sebagai orang tua. Kepada siapa kita titip? Tentunya kepada guru, agar mau membimbing, mendidik anak kita menjadi lebih baik dan lebih beradab, tentunya untuk mengenal agama. Kemudian yang ketiga, setelah kita titip kepada guru, maka terjadilah tugas, ya. Maka terjadilah tugas. Apa tugas kita? Dan apa tugas guru? Guru yang menerima titipan dari kita, tugasnya adalah mendidik, mengingatkan, bahkan memarahi agar anak kita disiplin, agar anak kita cerdas, agar anak kita pandai, agar anak kita berakhlak dan lain-lain. Ini adalah tugas guru, ya. Ini adalah tugas guru. Guru fokus kepada mendidik, ya. Kemudian dalam urusan didikan ini tentunya kan tidak lepas dari sebuah biaya. Keperluan bukunya, keperluan seragamnya, keperluan jajannya, ya, keperluan kegiatan-kegiatannya. Maka keperluan ini sudah menjadi tanggungan kita yang titip, saudaraku, ya. Tanggung jawab kita yang sebagai orang tua yang sudah menitipkan anak kita di sekolahan tersebut, ya. Jadi guru ini kan menerima titipan. Titipannya adalah anak kita. Kita yang menitipkan. Maka guru ini fokus untuk mendidik anak kita agar menjadi anak yang berbakti untuk orang tua, untuk agama, dan untuk bangsa. Fokus. Ini saya ambilkan contoh, ini guru hanya fokus mendidik. Guru tidak berpikir bayaran, guru tidak berpikir gajinya, guru tidak berpikir kebutuhannya, ya. Pengen butuh apa-apa untuk si murid tinggal ngomong saja. Maka yang memenuhi kebutuhan si murid, ya, memenuhi kebutuhan itu adalah kita sebagai orang tua yang telah menitipkannya. Dari contoh ini, saudaraku, semoga saudaraku ini nyambung, ya. Saya ambil contoh. Ini adalah contoh yang nyata bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada kita, pertama adalah istri, kedua anak, ya. Maka sesungguhnya kita ini seperti guru tadi, ya. Kita ini seperti guru yang tadi disuruh kita oleh Allah mendidik anak kita, mendidik istri kita agar menjadi anak dan istri yang soleh, agar berakhlak yang baik, agar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika titipan Allah ini membutuhkan keperluan makannya, keperluan apapun apa yang diperlukan,
maka sesungguhnya yang sudah memenuhi atas kebutuhannya adalah yang menitipkan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh saja. Saya ambilkan contoh yang lebih mudah sering terjadi ucapan-ucapan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, prinsip orang tua ketika berkata bahwa tidak bekerja, tidak makan, tidak bekerja, anak istri terlantar, kemudian apapun bentuknya ucapan itu betul-betul kalau menurut saya adalah kata yang kurang tepat dan kata yang perlu diperbaiki. Karena apa? Ucapan itu telah membuat malu, ya, kita telah bikin malu atas siapa yang telah menitipkan kepada kita. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah contoh. Kemudian Allah juga mengingatkan di ayat Al-Munafikun yang ke-9 tadi, bahwa jika anak dan istrimu melalaikan kamu terhadap menyembahnya Allah, maka itu adalah kerugian yang sangat besar. Inilah sesungguhnya bahwa durhakanya seorang orang tua ini adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menitipkan seluruh apa yang ada pada diri kita. Maka Allah pun memberikan suatu contoh doa yang dicantumkan juga di dalam surat Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doa yang diajarkan, tercantum dalam Al-Furqan ayat yang ke-74. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, ya, sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini mengajarkan bahwa tidak boleh ada orang tua yang merasa bersusah payah, merasa sengsara ketika memiliki anak senakal apapun. Ya, memiliki anak senakal apapun tidak boleh merasa sengsara dan lain-lain. Ini adalah mau tidak mau tetap kesalahan orang tua yang mendidik. Kemudian ketika kita bicara hidayah, maka kita akan lari hanya Allah yang sanggup memberikan hidayah. Kita akan diberikan anak yang soleh atau anak yang tidak soleh, maka itu sudah Allah yang menentukan. Sama seperti seorang guru yang dititipi murid, ya, akan menjadi murid yang cerdas ataupun akan menjadi murid yang bodoh. Ini bergantunglah kepada si murid tersebut, ya, si murid tersebut. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ambil contoh lagi kehidupan, ya, kehidupan di mana orang tua ini masuk dalam kategori yang durhaka. Ini sering sekali, bahkan banyak yang datang kepada kami, datang kepada kita untuk bertanya, kemudian untuk berkonsultasi mencari penyelesaiannya. Apa itu? Ketika seorang wanita ya sudah menikah, ya, ketika seorang wanita yang sudah menikah, sudah dinikahi oleh pria, maka sesungguhnya tugas orang tua daripada si wanita ini sudah terputus, ya. Ini sudah selesai. Dengan adanya akad nikah, sudah dinikah oleh seorang laki-laki, maka orang tua ini tugasnya sebetulnya sudah cukup, sudah selesai, dan saatnya anaknya si perempuan ini berbakti total, taat total kepada suaminya tersebut. Akan tetapi terjadilah, ya, sering terjadi ketika seorang wanita yang sudah menikah, orang tua dari si wanita ini masih selalu mengatur, ya, masih selalu mengatur anak perempuannya ini, bahkan sampai menjadikan anak perempuannya ini berani kepada suaminya.
berani kepada suaminya. Ini adalah termasuk cara yang tidak tepat, atau bahkan kalau menurut saya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya seorang tua ini, orang tua ini gembleng anaknya, gembleng perempuannya, gembleng anak perempuannya tersebut agar taat kepada suaminya itu, ya. Dan kita los. Orang tua si wanita ini los agar anak perempuannya itu total bisa berbakti kepada laki-laki. Dan juga satu lagi yang perlu saya sampaikan untuk para pemirsa, bahwa sesungguhnya tugas orang tua yang masih totalitas menjaga, menanggung jawab, dan bahkan menanggung amal kebaikan dan amal keburukan daripada anak, itu hanya sampai umur balik saja, ya. Hanya umur balik saja bagi laki-laki, ya. Sampai umur balik. Apa itu balik? Ketika sudah diwajibkan untuk beramal sendiri, ketika sudah diwajibkan untuk bersyariat sendiri kepada Allah. Ini sebetulnya tugas orang tua ini sudah selesai, tinggal mendampingi saja, tinggal mendampingi terus, didampingi, tidak dilepaskan. Tapi bagi wanita selesai ketika sudah menikah. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika yang memirsakan video saya ini ada Anda sebagai orang tua yang melihat anak Anda nakal, tidak sesuai dengan keinginan hati, keinginan pikiran saudaraku ini, maka ya jangan terlalu disalahkan dan jangan terlalu untuk menurutimu. Apalagi khusus untuk hal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Anda nantinya tidak selalu menyalahkan anak, ya, tidak selalu menyalahkan anakmu, anak kita. Menjadikan anak kita seolah-olah menjadi tertekan, anak kita menjadi seolah-olah marah melulu, ya, dimarahin melulu dan lain-lain. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang saya sampaikan ini tidak bisa saya sampaikan secara panjang. Ini karena saya mengambil singkat saja. Jadi ketika anak durhaka kepada orang tua, ini sangat tidak diperbolehkan. Anak pun harus kondisi bagaimanapun orang tua, maka janganlah berani kepada orang tua. Hargailah ibumu, seperti video yang kemarin saya sampaikan. Hargailah ibumu dan hargailah ibumu. Ya. Tapi untuk orang tua, ya, berhati-hatilah, karena sebagai orang tua kita akan berdurhakanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab, ya, agar kehidupan antara orang tua dan anak ini menjadi balance, dan orang tua ini hilang pemikiran bahwa merasa mampu mencukupi kehidupan anak dan istri, ya. Ingat bahwa sesungguhnya gerak kita, pekerjaan kita hanya sebuah syariat saja untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya agar kita tidak dikategorikan orang-orang yang malas. Ingat, hilangkan prinsip tidak bekerja anak istri terlantar, tidak bekerja anak istri tidak bisa sekolah, sehingga sampai-sampai mengatakan bahwa orang tua mengatakan, kamu yang sholat, kamu yang berdoa kepada Allah, saya tak fokus bekerja untuk nafkahmu. Jangan, ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.